I think to myself, what a wonderful world. Yang kalian tunggu-tunggu, Teludara Final Episode atau episode ke-10. Di episode yang terakhir ini, kita akan mengetahui semua permasalahan yang masih menjadi pertanyaan bagi kita semua. Dan teori-teori yang sudah kalian buat dari episode 1 akan terbongkar di episode ini. Kita akan melihat apakah semua teori kalian benar dan tidak ada yang meleset. Saya ingetin lagi bagi kalian yang baru bergabung di episode 10 ini, saya saranin buat nonton dari episode awal, biar kalian paham sama alur ceritanya. Oke lah, tanpa basa-basi kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Di awal film, kita dibawa kembali ke Banyuwangi di tahun 1998. Di sini kita diperlihatkan kalau istrinya Kang Hasan ternyata masih hidup setelah dibuang Gatot ke sungai di episode sebelumnya. Istrinya Kang Hasan bernama Munik. Dengan tubuh lemas dan kepala berceceran darah, Munik masih berusaha untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia terlihat seperti orang linglung dan masih terus memanggil Kang Hasan dan kedua anaknya. Hingga dia kembali teringat dengan kejadian semalam. Dan akhirnya, dia jatuh pingsan. Setelah itu terlihat di rumahnya sudah ada si Mbah. Kalau kalian lupa, Mbah ini yang pernah mengantarkan obat ramuan untuk anaknya Kang Hasan. Dia bernama Mbah Tin. Di sini Mbah Tin pun kaget. Kenapa Munik pulang-pulang sudah dalam kondisi yang sangat parah? Lalu Mbah Tin segera membawa Munik ke dalam kamar. Dan terlihat Harun juga sudah berada di sana. Di sini Munik masih terus mengoceh dan memanggil nama Kang Hasan. Sepertinya dia masih belum menerima kenyataan kalau Kang Hasan sudah tiada. Harun pun ikutan panik, dan dia bingung sebenarnya apa yang sudah terjadi dengan keluarga Kang Hasan. Harun juga berkata baru aja kemarin dia nguburin Kang Hasan. Keponakannya juga entah hilang kemana. Dan sekarang dia harus melihat kakak iparnya pulang dalam keadaan terluka. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, sepertinya mereka habis melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Tapi kayaknya kasus mereka ditolak oleh pihak kepolisian. Lalu Harun pun berkata, untuk mendapatkan keadilan, mereka sendirilah yang harus turun tangan. Dan Munik pun di sini setuju. Kemudian mereka berniat ingin membunuh orang yang sudah membuat keluarga mereka menderita. Tapi Mbah Tin di sini agak kurang setuju. Dia menyarankan sebaiknya Munik dan Harun gunakan waktu yang ada untuk belajar, biar mereka bisa menjadi kuat. Tentu saja kata belajar yang Mbah Tin maksud adalah belajar ilmu hitam, dan jika mereka sudah kuat, mereka bisa melakukan balas dendam, menggunakan cara yang halus tetapi mematikan. Tapi Munik gak mau, dia tetap ingin membalaskan dendam secepatnya, selagi ada kesempatan. Karena dibilangin ngeyel, Mbah Tin berkata, ya udah terserah kalian aja, tapi jangan nyesel kalau nanti kalian kehilangan banyak waktu. Seminggu kemudian mereka memulai aksi balas dendam tersebut. Mereka mendatangi Dulmatin yang sedang berada di Pasuruan. Harun dan Munik terus menyiksa Dulmatin sampai dia mau mengatakan siapa orang yang sudah menyuruh mereka. Di sana Munik melihat polisi yang sudah berdatangan. Mereka pun menggunakan cara yang lebih kejam, dengan memotong jari Dulmatin. Hingga akhirnya Dulmatin menyebut nama Ahmad Kusuma Wijaya alias Pak Ahmad. Terakhir, Munik mencocol perut Dulmatin sampai dia tewas. Kemudian mereka berdua ditangkap oleh polisi. Berarti di sini sudah kebongkar apa penyebab dari kematian Dulmatin setelah dia pulang kampung ke Pasuruan. Kembali ke masa sekarang. Di sini Wulan berencana ingin pergi ke kantor lamanya Pak Ahmad. Barangkali di sana mereka bisa dapat informasi yang baru. Lalu tiba-tiba, Wisnu kembali teriak kesakitan. Ternyata Wisnu kembali diserang. Dengan cepat Pak Harna langsung mengambil kelabang yang ada di tubuh Wisnu dan membakarnya.
Lalu kita dibawa ke tahun 2018 yang berlokasi di Lapas Pasuruan. Pada hari itu masa hukuman Munich sudah habis dan dia sudah terbebas dari penjara. Tapi biarpun dia sudah menjalani masa hukuman, dendam tetaplah dendam. Di sini kembali terbongkar. Wajar si Gatot berkata setelah kematian Dulmatin situasi kembali aman dan selama 20 tahun dia hidup dengan tenang. Ternyata jarak 20 tahun itu Munich dan Harun habiskan di dalam penjara. Lalu Munich kembali ke rumah dan bertemu dengan Mbah Tin. Dia menangis sambil mengatakan kalau dia siap untuk belajar dan menuntaskan semua dendam itu menggunakan caranya Mbah Tin. Di sini Mbah Tin sedikit menyinggung karena si Munich dan Harun dibilangin ngeyel. Kenapa mereka nggak sadar dari dulu? Coba kalau dia nurutin Mbah Tin dari awal, mungkin mereka nggak buang-buang waktu sampai 20 tahun di dalam penjara. Tapi bagaimanapun juga Mbah Tin akan tetap mengajari Munich ilmu hitam. Keesokan harinya Munich menemani Mbah Tin untuk menggugurkan anak dari seorang remaja yang bernama Ginuk. Ginuk merupakan anak perantauan yang kayaknya berasal dari Bali. Dia ingin menggugurkan bayinya agar bisa melanjutkan pekerjaannya. Pada saat di luar rumah, ternyata Mbah Tin ingin menggunakan janin Ginuk sebagai ujian pertama untuk Munich. Munich harus berani menumbalkan seseorang agar dia bisa mendapatkan kekuatan tersebut. Awalnya Munich heran, kenapa harus si Ginuk yang menjadi korban? Kemudian Mbah Tin berkata kalau Ginuk adalah seorang perantauan, ditambah lagi dia adalah yatim piatu. Jika terjadi sesuatu kepada Ginuk, tidak ada orang yang akan mencarinya. Pada malam hari, Munich mulai melakukan ritual pertamanya untuk menjadi seorang dukun santet. Menggunakan boneka yang sudah ditempel foto Ginuk, dia mulai mencekiknya dengan tali pusar hasil aborsi yang dilakukan oleh Ginuk. Akhirnya Ginuk pun tewas dan Munich berhasil mendapatkan kekuatan yang dia inginkan. Singkat cerita 2 tahun kemudian, terlihat Harun juga sudah terbebas dari masa tahanannya. Munich yang menjemput Harun langsung mengajaknya untuk menggali makam milik Kang Hasan. Mereka mengambil tengkorak kepala Kang Hasan dan mulai melakukan ritual. Munich meneteskan darahnya ke tengkorak Kang Hasan dan menyuruh Harun untuk meminumnya agar ilmu hitam yang dimiliki Munich bisa ditransfer ke tubuhnya Harun. Jadi Harun gak susah payah lagi belajar ilmu hitam dari awal. Dan sekarang waktunya mereka untuk melakukan balas dendam. Kita kembali ke masa sekarang. Wulan dan Esa terlihat sedang mencari Pak Asep karena mereka akan pergi ke kantor lama milik Pak Ahmad. Ketika Esa mencarinya di tempat parkir, tiba-tiba, Pak Asep. Wulan yang sudah menunggu terlalu lama pun menyusul Esa di tempat parkir. Pak Asep! Pak! Pak Asep! Tolongin Pak! Tolongin Pak! Ada apa sebenarnya dengan Pak Asep? Kenapa dia tega melakukan hal itu? Kemudian kita dibawa flashback ke tahun 2020, ketika Pak Asep ingin meminjam uang ke Pak Ahmad sebesar 50 juta rupiah untuk melamar seorang wanita yang bernama Surti. Tapi kayaknya Pak Ahmad gak mau minjemin uang tersebut, karena menurut mereka mas kawin 50 juta terlalu besar. Tapi karena Pak Asep kayaknya udah ngebet nikah, dan juga dia sudah lumayan berumur, jadi Pak Asep terus memohon kepada Pak Ahmad. Bahkan kelihatannya dia sedikit memaksa. Pak Asep berkata dia kan sudah lama bekerja di sini, masa Pak Ahmad gak ada uangnya. Dia juga berkata lagian kemarin si Wisnu baru aja dibeliin motor. Nah, dari perkataan itu membuat Pak Ahmad tersinggung dan marah kepada Asep. Pak Ahmad tetap tidak mau meminjamkan uang tersebut. Wisnu, saya beliin motor itu hak saya sebagai seorang ayah. Ini keluarga bukan, terus uangnya mau dipakai buat ngelamar perempuan matre. Pokoknya jawaban saya enggak. Udah ngapain lagi di sini? Semenjak kejadian itu, Pak Asep jadi batal nikah dan dia ditinggal sama si Surti.
Hingga akhirnya Munik berhasil menemukan alamat rumah Pak Ahmad. Dan di sana dia bertemu dengan Pak Asep yang lagi nyuci motor. Munik yang menyamar sebagai tukang jamu mulai berkenalan dengan Asep. Dan kayaknya Asep ini suka sama si Munik. Melihat ada peluang bagus, Munik berniat ingin menggunakan Pak Asep agar bisa masuk ke dalam keluarga Pak Ahmad. Dan Pak Asep siap membantu Munik untuk membalaskan dendamnya. Singkat cerita, Wulan dan Esa terbangun di rumah Munik dalam keadaan terikat. Wulan pun mulai bertanya ke Pak Asep, kenapa mereka bisa berada di sana. Kemudian Munik dengan wajah psikopatnya mulai mengatakan kalau dialah orang yang sudah membuat keluarga mereka menderita. Dengan bantuan Kang Asep, Harun bisa masuk ke rumah Pak Ahmad untuk menjadi tukang kebun di sana. Sebenarnya mereka di sini sudah memiliki rencana, di mana Harun menyuruh Kang Asep agar bertindak tegas dan kasar kepada Harun. Biar keluarga Pak Ahmad yakin kalau Harun ini orang dari kampung yang tidak berdaya. Ini mau ngenalin tukang kebun kita yang baru, Harun. Itu salam. Kang Asep jugalah yang mengambil barang-barang di rumah mereka, termasuk jam tangan Pak Ahmad yang hilang. Kalian pada lihat jam Bapak nggak? Jam yang mana? Satu persatu orang yang bertanggung jawab dan orang-orang yang sudah menghancurkan keluarga Kang Hasan harus menemui ajal mereka. Sudah 20 tahun Munik menunggu semua ini, dan dia bingung harus ngomong apa kepada Wulan dan Esa ketika sudah bertemu. Di sini Wulan dan Esa mulai bingung, si Munik sebenarnya lagi ngomongin apa. Kemudian Munik mengambil tengkorak Kang Hasan dan foto keluarganya. Lalu dia berkata, sekarang keluarga kita kembali bersatu. Waduh, apa jangan-jangan apa? Kita dibawa flashback ketika peristiwa mengerikan itu terjadi. Pada saat kejadian itu, kita tahu kalau anak Kang Hasan diurus sama Dulmatin. Di sini Dulmatin berniat ingin membunuh mereka berdua. Tapi Pak Ahmad dan Pak Bondan datang untuk menghentikan Dulmatin. Lalu Pak Ahmad mendekati anak perempuan Kang Hasan dan bertanya siapa nama dari anak itu. Kemudian anak perempuannya Kang Hasan menjawab, kalau namanya adalah Wulan. Dia juga bertanya nama dari anak laki-lakinya Hasan, dan dia menjawab namanya adalah Esa. Waduh, kacau udah. Gimana tuh jadinya? Padahal Esa sama Wulan udah ehem-eheman. Taunya mereka kakak beradik. Pada akhirnya Pak Ahmad mengambil dan merawat Wulan, sementara Pak Bondan merawat si Esa. Berarti benar seperti dugaan kita di episode sebelumnya. Karena rasa bersalah dari diri Pak Ahmad, dia memutuskan untuk merawat dan membesarkan anaknya Hasan, yaitu si Wulan. Tapi Pak Ahmad tidak bercerita kepada Astuti tentang kejadian mengerikan pada malam tersebut. Dia hanya mengatakan kalau Wulan ini adalah anak dari salah satu pemasok di perusahaannya. Karena dia udah nggak ada ibu dan ayah lagi, jadi Pak Ahmad berjanji untuk merawatnya. Ketika mengetahui rahasia besar itu, tentu saja Wulan dan Esa sangat kaget. Bahkan mereka terbayang dengan hubungan mereka selama ini yang sudah terlalu jauh. Kemudian Munik lanjut buat ngerjain si Wisnu, yang dimana Wisnu memang anak asli dari Pak Ahmad dan Astuti. Di sini Munik sengaja ingin membunuh Wisnu paling akhir, karena dia ingin si Wulan yang menuntaskan semua ini. Munik terus meminta Wulan untuk segera membunuh Wisnu. Pak Asep juga ikut-ikutan. Dan kampretnya Pak Asep berkata biar mereka bisa hidup kaya dengan uang warisan Wulan dari si Ahmad. Emang gak ada akhlak si Asep ini. Wulan juga melihat jam tangan Pak Ahmad yang hilang kemarin. Ternyata sudah dipakai sama si Asep. Karena Wulan tidak mau membunuh Wisnu, tiba-tiba Esa menawarkan diri biar dia saja yang menghabisi Wisnu. Ternyata selama ini mereka tuh orang jahat. Justru ini satu-satunya cara biar Wisnu gak sakit lagi. Dan ternyata Esa lebih memilih untuk membunuh Kang Asep. Ketika mereka ingin pergi dari sana, Munik langsung menyerang mereka. Munik yang berhasil menarik rambut Wulan, dia pun membaca mantra dan langsung menelannya. Sehingga apapun yang Munik lakukan kepada dirinya,
juga akan terasa di tubuhnya Wulan. Munik langsung mematahkan jarinya sehingga jari Wulan ikutan patah. Dia juga menyayat wajahnya sendiri dan berniat ingin mengakhiri hidupnya. Munik berkata jika mereka nggak bisa jadi keluarga di sini, mereka akan jadi keluarga di neraka. Tapi Esa nggak tinggal diam. Dia pun kembali menyerang Munik. Esa yang sudah emosi ingin membunuh Munik dengan mencekiknya. Tapi tentu saja Wulan juga ikut merasakan sakitnya. Lalu Munik memuntahkan rambut Wulan yang tadi dia telan. Dan ketika Esa ingin mengajak Wulan pergi dari sana, tiba-tiba Munik langsung mencocol perut Esa. Di sini Wulan yang kesal mengambil tengkorak Kang Hasan dan memukul si Munik. Waduh, kira-kira si Wulan durhaka nggak ya mukul ibunya sendiri? Tidak sampai di sana, Wulan juga menenggelamkan kepala Munik di genangan air depan rumahnya, sampai Munik meninggal dunia. Kemudian Wulan segera membawa Esa pergi dari sana. Tapi sepertinya Esa sudah tidak kuat lagi. Dan akhirnya dia juga meninggal dunia. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, terlihat si Wisnu masih baik-baik saja dan sehat walafiat. Dia memanggil Wulan karena ada telepon yang masuk ke HP-nya. Sementara Wulan di kamar lagi melamun. Dan ternyata Wulan positif hamil. Anaknya siapa? Ya anaknya si Esa, kakaknya sendiri. Lalu keanehan kembali terjadi. Tiba-tiba kembali banyak belatung yang jatuh dari atap kamar Wulan. Dan film pun selesai. Apakah teror santet itu belum berakhir? Kalau memang belum berakhir, jadi siapa pelaku selanjutnya? Apakah Mbah Tin yang ingin membalaskan kematian si Munik? Apalagi setelah Munik belajar ilmu santet, kita nggak diperlihatkan gimana kabar Mbah Tin sekarang. Apakah sudah jadi almarhum ataukah dia masih hidup? Pokoknya persetanlah dengan Mbah Tin. Yang penting kita udah resmi menamatkan serial Teluh Darah. Kita nggak tahu apakah scene terakhir tadi menandakan kalau film ini bakal ada season 2-nya. Tapi menurut saya lebih bagus jangan ada season 2. Karena endingnya udah pas dan sudah bagus. Kalau dibuat season 2 nanti ceritanya malah kelihatan maksa. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ingetin bagi kalian yang ingin menonton Teluh Darah full episode, kalian bisa langsung klik yang ada di atas kanan layar kalian. Dan semoga dengan adanya film ini hasrat perdukunan kalian semakin bergejolak. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.